Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Selamat pagi para siswa, berjumpa kembali bersama saya Fajar Adi Nugraha di dalam pembahasan materi biologi kelas 10 tentang taksonomi hewan. Taksonomi hewan kali ini kita akan pelajari tentang filum yang ke-9 dari Kingdom Animalia, yaitu adalah Kingdom Chordata atau sering kita sebut dengan Kingdom Vertebrata. Seperti kita ketahui bahwa taksonomi adalah pengelompokan makhluk hidup. Nah, ini adalah kingdom yang kita pelajari. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plants, ya. Sekarang Animalia. Ini adalah peta konsepnya. Kemarin kita sudah mempelajari Invertebrata, dan saat ini kita akan pelajari Chordata yang tergolong ke dalam vertebrae karena memiliki tulang belakang. Sebenarnya Chordata dibagi menjadi superkelas dan sebagainya, tapi kita tidak usah bicarakan itu. Kita langsung saja menuju ke pembagian kelas dari Chordata atau vertebrae. Vertebrata itu dibagi menjadi 6 kelas, yaitu yang pertama Chondrichthyes, Osteichthyes, kemudian Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Chondrichthyes dan Osteichthyes ini dulu sering disebut dengan Pisces atau kelompok ikan. Nah, Chondrichthyes itu ikan bertulang rawan, sedangkan Osteichthyes ikan bertulang sejati, ya. Contohnya Chondrichthyes adalah hiu, pari, dan Osteichthyes contohnya ikan mas, ikan lele, ikan belut. Nah, bedanya apa? Di bagian mulut biasanya. Kalau pada Chondrichthyes mulutnya itu berada di bagian ventral. Kita ketahui kalau di biologi ini bagian itu adalah anterior, ini posterior, bawah ventral, atas dorsal, ya. Jadi mulutnya itu di bagian bawah. Sedangkan kalau pada Osteichthyes umumnya di bagian anterior. Kemudian termasuk ke dalam poikilotherm. Poikilotherm artinya adalah suhu tubuh bergantung pada suhu lingkungan. Biasanya suhu tubuhnya itu lebih rendah daripada suhu lingkungan. Kemudian Chondrichthyes dan Osteichthyes ini, Chondrichthyes dan Osteichthyes ini tersusun atau permukaan tubuhnya ditutupi oleh kulit bersisik yang licin, ya. Kemudian biasanya bersifat ovipar, fertilisasinya terjadinya secara eksternal. Pembuluh darahnya, peredaran darahnya tunggal. Artinya tunggal itu adalah melewati jantung sebanyak 1 kali saja, ya kan? Karena jantungnya itu ada 2, yaitu 1 atrium dan 1 ventricle. Respirasinya dengan insang. Beberapa fertilisasinya eksternal tapi beberapa internal karena punya seperti macam alat kopulasi. Amfibia, contohnya adalah katak, kodok, salamander, ya. Kemudian termasuk poikilotherm. Nah, ini contohnya itu rana atau katak, biasanya kulitnya lebih licin, bufu lebih bintil-bintil, kemudian sesila dan salamander. Ini dikelompokkan dalam satu kelompok itu karena apa? Permukaan tubuhnya ditutupi oleh kulit tipis yang berlendir, ya. Kalau tadi sisik ya licin pada ikan, kalau ini kulit tipis berlendir. Nah, jumlah ruang jantungnya ada berapa? Ada 3, 2 atrium dan 1 ventricle. Atrium itu adalah serambi. Peredaran darahnya ganda, sistem respirasinya paru-paru. Kalau pada berudu, pada kata itu adalah insang, fertilisasi eksternal. Reptilia contohnya adalah ular, buaya, kura-kura, penyu, ya. Nah ini kenapa hewan-hewan ini dikelompokkan dalam satu kelompok reptilia? Tentunya adalah
Permukaan tubuhnya ditutupi oleh kulit yang kering dan bersisik. Kalau reptil itu kering dan bersisik. Kemudian Poikilotherium, jumlah ruang jantungnya 3, tapi ada yang 4. Kalau yang 4 itu biliknya belum sempurna, sekatnya namanya foramen Panizae, itu sekat biliknya. Kemudian Aves. Aves ini segala jenis unggas, itu ayam, burung, ya. Peredaran darahnya itu homoiтерem. Artinya homoiтерem itu suhunya lebih stabil. Biasanya suhu tubuh itu lebih tinggi daripada suhu lingkungan, ya, dan tetap biasanya, kecuali kalau misalnya kita sakit, nah itu kan suhu tubuhnya lebih tinggi. Peredaran darahnya ganda, jadi melalui jantung sebanyak 2 kali. Sama seperti tadi reptilnya, respirasi dengan pulmur, ventilasasinya internal. Mamalia contohnya paus, harimau, sapi, homoiтерem, ya. Nah ini ciri-ciri mamalia. Yang pertama itu memiliki kelenjar susu atau glandula mami. Kemudian memiliki rambut, bukan bulu ya. Kalau bulu itu Aves, kalau rambut itu mamalia. Homoiтерem, jantungnya ada 4 ruang, bukan bilik, maaf salah. Kemudian eritrositnya tanpa inti. Kalau pada amfibi eritrositnya ada inti kalau kita amati di mikroskop, ya. Ada 3 tulang pendengaran, tonjolan ganda di belakang tengkorak, dan heterodontia itu maksudnya giginya itu macam-macam. Jenisnya ada seri, taring, dan sebagainya. Nah itu ada pembagian ordonya. Nah gitu ya. Nah ini contoh soal, misalnya hewan ini dikelompokkan ke dalam satu kelompok apa namanya, reptil. Karena apa? Kulit kering bersisik, jumlah ruang jantungnya 3 misalnya, kemudian Poikilotherium, ya, ovipar, ya, begitu ya. Jadi kalau ada soal, kemudian misalnya ini hewan ini dikelompokkan dalam satu kelompok karena apa? Ini mamalia, tetapi kita lihat ini adalah ordo carnivora, pemakan daging. Berarti biasanya giginya, taringnya berkembang, jadi punya taring, nah, gitu. Jadi nanti kalau ada soal seperti itu, ya, jadi kita harus bisa mengidentifikasi pengelompokannya. Misalnya ini, hewan ini dikelompokkan dalam satu apa? Satu kelas, yaitu mamalia, ya kan. Ada lumba-lumba, ada primata, ada kelinci, ada harimau. Ada kelinci, ada harimau, ya. Kenapa? Ya karena punya glandula mami yang pertama. Kedua, mungkin bernapas dengan paru-paru. Demikianlah ringkasan materi chordata atau vertebrata, kiranya bisa membantu saudara dalam ujian nasional dan ujian sekolah bersama nasional ataupun hal yang lain. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Berkah dalam. Ibu bangsa